Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Hermawan dengan NIM 20210186. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran. Hakikat belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Menurut Gagne tahun 1984, bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman, atau dalam Winaputra dan kawan-kawan tahun 1997. Dari penelitian tersebut terdapat 3 unsur pokok dalam, yaitu proses, perubahan, perilaku, dan pengalaman. Pembelajaran di sekolah semakin berkembang. Dalam pengajaran yang bersifat tradisional sempat pembelajaran dengan sistem modern. Kegiatan pembelajaran bukan lagi sekadar kegiatan mengajar atau pengajaran yang mengabaikan kegiatan belajar, yaitu sekadar menyiapkan pengajaran dan melaksanakan prosedur mengajar dalam pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, kegiatan pembelajaran lebih kompleks lagi dan dilaksanakan dengan pola-pola pembelajaran yang bervariasi. Perubahan paradigma pembelajaran. Konsep pembelajaran lama dan baru. Paradigma pembelajaran lama, konsep pembelajaran dimaknai sebagai transfer ilmu dari guru kepada siswa, sehingga guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Paradigma pembelajaran baru, konsep pembelajaran inovatif berpusat pada siswa, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Peran guru di sini sesungguhnya sangat luas, meliputi 1. Guru sebagai pengajar, 2. Guru sebagai pembimbing, 3. Guru sebagai pribadi, 4. Guru sebagai ilmuwan. Guru harus berperan sebagai motor pergerakan terjadi aktivitas belajar dengan cara memotivasi siswa atau motivator, memfasilitasi belajar atau fasilitator, mengorganisasi kelas atau organisator, mengembangkan bahan pembelajaran, menilai program proses hasil pembelajaran atau evaluator, memonitor aktivitas siswa atau monitor, dan sebagainya. Landasan konsep pembelajaran: 1. Filsafat, 2. Komunikasi, 3. Psikologi, 4. Sosiologi, 5. Teknologi. Proses pembelajaran. Semua pembelajaran manusia pada hakikatnya mempunyai 4 unsur, yaitu mempersiapkan, penyampaian, pelatihan, penampilan hasil, persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. 2. Penyampaian. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Latihan. Tahap latihan ini dalam siklus pembelajaran berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan. Penampilan hasil. Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Jika salah satu dari 4 tahap proses tersebut tidak ada, maka pembelajaran pun cenderung merosot atau bahkan terhenti. Hasil belajar. Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang tergolong faktor internal ialah 1. Faktor fisiologis atau jasmani, 2. Faktor psikologis. Yang tergolong faktor eksternal ialah 1. Faktor sosial, 2. Faktor budaya, 3. Faktor lingkungan fisik, 4. Faktor keagamaan atau spiritual. Motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Menurut jenisnya, motivasi dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Motivasi primer atau primer motif, atau motivasi dasar, basic motif, menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari. Unlearned motif, yang sering juga digunakan istilah dorongan atau drive. 2. Motivasi sekunder, secondary motif,
menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman dan dipelajari. Perilaku belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan. Antara lain psikologi pendidikan yang disebut juga sebagai prinsip belajar. Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah 1. Perubahan internasional, 2. Perubahan positif dan aktif, 3. Perubahan efektif dan fungsional. Aktivitas belajar. 1. Pengertian aktivitas dan belajar dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. 2. Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Klasifikasi aktivitas belajar. 1. Kegiatan-kegiatan visual, 2. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, 3. Kegiatan-kegiatan menggambar, 4. Kegiatan-kegiatan mental, 5. Kegiatan-kegiatan lisan, 6. Kegiatan-kegiatan menulis, 7. Kegiatan-kegiatan metrik, dan yang terakhir kegiatan-kegiatan emosional. Upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran. Asas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan dan proses pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan asas ini, maka dalam hal ini dipilih 4 alternatif pendayagunaan saja, yaitu pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas, pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah masyarakat, pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan menetapkan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Pembelajaran dititik beratkan pada keaktifan siswa dan guru bertindak sebagai fasilitator dan narasumber yang memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar. Ciri-ciri siswa aktif dalam belajar. 1. Sering bertanya kepada guru atau siswa lain. 2. Mau ngerjain tugas yang diberikan guru. 3. Mampu menjawab pertanyaan. 4. Senang diberi tugas belajar. 5. Berani maju ke depan kelas tanpa disuruh oleh guru. 6. Siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi pembelajaran. 7. Mengetahui dipelajari, dialami, dan ditemukan oleh siswa. 8. Mencoba sendiri konsep-konsep. 9. Siswa mengomunikasikan hasil pemikirannya. Teori pembelajaran. Sebelum merancang pembelajaran, seorang guru harus menguasai sejumlah teori atau filsafat tentang belajar, termasuk beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Teori belajar tersebut sebagai sudah dikenal dalam melaksanakan kurikulum tahun 1984, kurikulum tahun 1994, dan kurikulum 2004. Sebagian bahkan sudah dikenal dalam mata kuliah tentang pendidikan dan pengajaran. Penguasaan teori itu dimaksudkan agar guru mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku mengajar di depan kelas. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.